Ada guguran yang cukup besar ini. Nah, ini batunya sudah mulai turun. Kecil-kecil ya. Nah, ini ada yang besar ini. Tidak terlihat ya. Cepat sekali turunnya. Guguran ini mengarah ke Kali Boyong ya kawan. Kepulauan abunya besar ini. Wah, namun materialnya yang turun kecil-kecil. Selamat pagi kawan. Pagi ini saya berada di Dusun Kali Tengah Kidul ya. Tepatnya lokasi saya ini di persawahan barat Kali Tengah Kidul, dekat Sungai Gendol. Nah, ini adalah visual Merapi pagi ini ya. Dari sini lumayan cukup cerah. Kita bisa melihat kubahnya yang bagian barat daya dengan guguran-gugurannya ini ya. Tadi saya lihat live streaming untuk wilayah Kaliurang dan Turgo itu tertutup kabut ya Merapinya ya. Terus saya lihat yang bagian Kali Tengah Kidul ya, CCTV yang mengarah dari tenggara ini terlihat bersih. Makanya saya berangkat menuju ke area Kali Tengah Kidul ini ya. Kalau naik sedikit kita akan sampai ke Bukit Kelangon. Nah, ini kita bisa melihat jelas sekali ya di sini ya Merapinya ya. Tadi sempat dapat satu guguran juga ya dari kubah lava bagian barat daya ini. Dari sini kubah bagian barat daya sudah terlihat menggembung sekali ya ini. Ya, terlihat sekali ya lengkungannya itu ya. Dan juga kita bisa melihat material-material yang terdeposit ya di bawahnya, yaitu bagian sini ini. Nah, ini adalah material-material guguran kubah lava ya, yang mengarah ke Kali Boyong ini. Nah, mumpung jelas sekali ini, kita melihat-lihat kubah bagian tengah ini. Nah, ini saya perlihatkan kedua kubahnya ini ya. Kubah barat daya dan kubah bagian tengah ya yang mengarah ke tenggara ini. Nah, pagi ini anginnya lumayan cukup sembribit ini, cukup kencang sekali. Kubah bagian barat daya sudah terlihat sekali menggembung ya. Beda sekali dengan beberapa bulan yang lalu kalau kita ngesut kubah bagian barat daya dari sini ya. Tidak terlihat seperti ini sudah gemuk sekali ya bagian atas ya. Dan ini kubah bagian tengah kita bisa melihat ya sudah tinggi sekali ya. Nih. Yang tengah ini diem-diem aja tetapi terus tumbuh kawan. Nih. Kita bisa melihat pekatnya asap fumarol ini ya. Ini adalah salah satu efek dari hujan ya, air hujan kemarin. Nah, ini kita bisa melihat belerangnya ini, yang kuning-kuning ini belerang ya. Setiap gunung api pasti punya belerang ya. Kalau kawan-kawan pernah ke Gunung Ijen, di sana kandungan belerangnya cukup tinggi ya. Jadi setiap gunung itu mempunyai kandungan belerang yang beda-beda ya. Nah, fumarol inilah yang membawa belerang naik ke kawah. Kandungan belerang dalam asap sulfatara itu cukup tinggi sekali ya di Ijen ya. Kalau di Merapi ini sepertinya kandungan uap airnya yang cukup tinggi ya. Nah, ini bagian atas kubah ya. Ini sudah hampir bertemu pokoknya ya. Kubah bagian tengah dan kubah barat daya ini sudah hampir bertemu ya. Selama kubah ini masih aktif tumbuh ya, kubah ini akan menjadi bom waktu raksasa ya. Terutama kubah yang tengah ini ya, diem-diem seperti ini, tapi nantinya akan menjadi sebuah bom waktu ini.
Kawan-kawan pasti ingat dengan erupsi Kelut ya, Gunung Kelut yang terakhir ini, kemarin 2014 ya. Itu kubahnya besar sekali, dan posisi kubah dia itu ndekem di tengah kawah ya. Tidak di lereng seperti ini ya, di tengah kawah ndekem ya. Dalam waktu 4 jam kubah Kelut itu hilang kawan. Ya, erupsi mulai sekitar pukul 11 ya, 10-11 itu, terus jam 1 terlontarkan itu, dan sekarang menjadi danau yang cukup dalam itu. Terus pengalaman lagi kubah Merapi 2010 ya, kubah yang sebegitu besar ya, menutupi area kawah ini ya. Pada waktu itu 2010 area kawah ini full tertutup oleh kubah lava, dan terlontarkan ya, kubahnya hilang menjadi ini lubang kawah yang menganga ya pada waktu itu, dalam waktu beberapa hari juga itu. Nah, makanya kubah yang aktif itu pasti akan selalu menjadi bom waktu ya. Jadi kita harus selalu waspada, selalu siaga kalau kita berurusan dengan gunung api yang menumbuhkan kubah seperti Merapi ini. Nah, ini terpantau guguran kecil ya kawan, dari kubah Baradaya. Nah, batu-batunya mulai longsor ini, kecil ini. Tapi ada kemungkinan juga ya, kubah itu bertumbuh dan berhenti ya. Tumbuh dan berhenti, kalau stabil sih tidak apa-apa, tapi kalau berada di lereng seperti ini, kalau kena cuaca bisa longsor juga ya, faktor cuaca. Nah, ini guguran cukup besar kawan. Oke, kita amati terus ini gugurannya. Ada getaran ini di kubah ya, di beberapa tempat terjadi guguran itu. Nih, nah, batunya sudah melompat turun nih yang satu ini. Sampai bawah ya, melompat-lompat itu. Ini kita bisa melihat dengan utuh ya, bagian atas dari kubah lava Merapi yang tengah ini. Nah, yang ini berada di bagian pinggir, namun minim sekali guguran ya kawan. Yang bagian tengah ini, yang lebih aktif melakukan guguran-guguran itu kubah lava bagian Baradaya. Ya mungkin nanti gantian ya, kayak kemarin itu kubahnya bergantian melakukan lebih aktif ya, bergantian lebih aktif melakukan guguran ya. Kalau terjadi guguran itu malah bagus, karena material yang menumpuk itu akan berkurang. Guguran kecil-kecil ya kawan ya, jadi nanti tidak sekalian ya, tidak diledakkan sekalian. Wah, ini pekat sekali ya fumarolnya. Nah ini, nah yang kuning-kuning itu belerang ya kawan, bukan emas ya. Itu adalah belerang yang terbawa oleh asap fumarol ini. Baik kawan, jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya.
Semoga Merapi selalu aman, terkendali dan adem ayem ya, dan selalu memberi rezeki untuk para penduduk di sekitarnya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.